Cabai salaan ini adalah cabai salaan varietas apa? Ini untuk lahan atau istilahnya untuk menjaga akar agar tetap sehat dan terawat. Itu apakah ada aplikasi kocor untuk obat jamurnya? Ya, untuk yang dikocorkan di lubang tanam itu menjaga akar supaya tetap sehat itu menggunakan dosis berapa untuk ini Om, antisipasi virus Gemini atau bule saya di tempat kita ngarani itu menggunakan insek atau akarsida merek dagang apa atau bahan aktif apa itu. Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa dikaruniai kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, kegiatan kita kali ini akan melaksanakan peliputan sekaligus review terhadap tanaman cabai ya yang ada di ini sekeliling saya. Ini adalah tanaman cabai yang di daerah kami. Ini termasuk tanaman cabai yang bertumbuhnya sangat istimewa. Kenapa saya katakan istimewa sedulur? Karena di saat ini ya, udah 3 kali musim tanam ini di tempat kami terjadi namanya endemik virus Gemini atau wabah virus Gemini atau wabah bule ya. Jadi untuk tanaman ini setelah kita kelilingi tadi, untuk virus Gemini memang ada. Karena ini memang tipe cabai yang bukan antivirus ya, cuma toleran saja. Cuman untuk skalanya bisa dikatakan 0,0 sekian persen. Makanya saya penasaran untuk cabai ini jenis varietas apa ya, terus teknik pengolahan lahan seperti apa, teknik perawatan, tentunya sepil dari insek, fungi, dan nutrisi apa yang diaplikasikan. Yuk nanti kita cari tahu langsung ke pemilik lahan. Supaya sedulur tani semua bisa saling tukar kaweruh, sharing, sudah tukar pengalaman seputar masalah pertanian percabaian ya. Monggo silahkan ikuti kegiatan kami sampai selesai. Dan buat sedulur tani yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya sedulur ya, supaya kami senantiasa lebih semangat untuk senantiasa update putar informasi pertanian ya. Dan untuk sedulur tani yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman luar biasa. Oh ya lur, jangan lupa ya komentarnya kita tunggu. Oke. Pintur ya, ini penampakan untuk cabai ya, tanaman cabai salaan rajasit ini, mongkler dulur, istimewa. Itulah cabai salaan varietas rajasit ya. Ini sudah memasuki pemetikan ke 17 kali sedulur, sudah dipanen ke 17 kali, dan nih bakalan bunga dan buahnya ya, masih sangat lebat, bisa sedulur tani lihat ya. Masih sangat lebat nih, bukan mongkler sampai perantingan dengkluk ke bawah lur ya, sampai perantingan dengkluk ke bawah. Karena ini untuk lanjaran atau ajir ini memang kurang tinggi lur ya, harusnya ini dikasih lanjaran yang 2 meter lebih sehingga nanti perantingan atau percabangan itu aman, terwingkis atau rapi ya. Jadi saat kita nanti melakukan perawatan itu akan mudah dan lebih maksimal. Ini lebar paret kurang lebih 80 ya, 80. Makanya bagi seluruh tani yang ingin menanam cabai jenis varietas salaan ya, kalau pertumbuhannya normal dan maksimal seperti ini, alangkah baiknya paret dibuat lebar tuh 1 meter lur ya, 1 meter, sehingga saat nanti kita melakukan perawatan dan antara cabang kanan dan kiri itu tidak saling tempuk atau ini ya, bergandengan, sehingga saat kita melakukan perawatan tidak akan terjadi kerusakan.
kita akan lebih mudah untuk melewati dari sisi parit tersebut. Lur ya, luar biasa lur. Oke sedulur tani, sekarang kita sudah ketemu langsung dengan pemilik lahan ya, yang tadi sedang melakukan spray. Nah kita tunggu, alhamdulillah siang hari ini sudah selesai dalam melakukan perawatan, termasuk pemberian insek, fungi dan nutrisinya. Nah ini adalah beliau Bapak Kamatun, atau istilahnya di tempat kami sering dipanggil nama anak Pak Melvin. Nah ini beliau beralamat di Dusun Kuayuan, Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Nah untuk cabai ini sedulur ya, ini cabai salaan, tapi salaan varietas apa nanti kita tanya langsung ke pemilik lahan. Oke untuk cabai salaan ini adalah cabai salaan varietas apa? Raja Set, salaan Raja Set. Salaan Raja Set. Nah ini tadi saya keliling lahan, lihat dari batangnya ya, terus dari tumbuhan tanamannya kita lihat-lihat. Alhamdulillah ini untuk serangan layu dan virus Gemini atau kuning ya. Sedangkan di tempat kita kan sekarang ini sedang terjadi endemik lur ya, endemik virus Gemini. Akan tetapi untuk lahan ini kok sangat-sangat luar biasa, untuk virus Gemini bisa dikatakan 0,0 sekian %. Nah untuk ini untuk menjaga tanaman agar maksudnya untuk meminimalisir serangan kuning atau virus Gemini ya. Dan kita ketahui bersama untuk daerah kami dulur ya, ini daerah kami itu termasuk endemik virus Gemini lur. Tapi untuk lahan ini masih dikatakan Gemininya ada, ya ada, cuman karena ini memang varietas bukan yang antivirus atau tahan virus ya, cuma dikatakan bisa 0, sekian %. Nah untuk ini antisipasi virus Gemini atau bule, saya di tempat kita ngarani itu menggunakan insek atau akarsida merek dagang apa atau bahan aktif apa itu ya, seperti Pegasus. Nanti kita seling pakai Abasel atau lainnya itu apa itulah. Yang penting Supermax juga bisa dia yang berbahan aktif Abamectin ya. Jadi gini sedulur ya, untuk lahan ini untuk mengendalikan virus Gemini atau bisa dikatakan kalau di tempat kami ngarani kuning atau bule ya, ini diaplikasikan untuk akarsidanya menggunakan Pegasus dulur. Pegasus itu rutin nggak atau cuma selingan? Ya selingan. Yang buat rutinan pakai Abasel. Oh iya. Jadi untuk Pegasus dulur ya, Pegasus itu cuma buat selingan atau buat tembakan aja, mungkin menjaga dari awal ya ya. Terus diaplikasi berapa hari sekali biasanya itu? Ya satu kali penyemprotan pakai Abasel, nanti pakai Pegasus. Jadi diselang-seling, menerapkan sistem perollingan dulur ya. Ini walaupun kita tuh petani ada di desa, tapi alangkah baiknya kalau kita itu bijak dalam penggunaan insek, fungi maupun bahan aktif lain ya. Harus kita perlakukan perollingan supaya untuk menjaga tidak kebal ya, gitu. Tidak kebal atau istilahnya kalau hama itu diobati bisa tuntas dan berkesinambungan. Nah untuk ini fungisida atau insektisida untuk menjaga keamanan buah dari jamur antraknosa atau patek itu menggunakan apa aja? Bisa Bitop, Yosep, atau Tokdor. Jadi begini sedulur tani, untuk lahan ini untuk menjaga antraknosa ya atau virus patek, jamur patek itu menggunakan bahan aktif Mangkosep yang terdapat dalam merek dagang Yosep ya ya. Yosep. Bisa sedulur tani itu mencari merek dagang seperti yang digunakan ini tidak ada, bisa diganti dengan merek dagang lain. Yang penting intinya Mangkosep. Mangkosep dimix dengan Kabriotop. Nah, Kabriotop itu adalah fungisida kontak sekaligus sistemik lur ya, yang isinya piraklosrobin dan metiram. Ya, pakai Kabriotop pun sudah ada kontaknya, cuman diperkuat dengan bahan aktif Mangkosep yang terdapat dalam merek dagang Yosep. Dan untuk
insek yang dicampurkan di campuran obat jamur atau patek tersebut menggunakan apa tadi, Topdor ya. Topdor lah, Topdor itu isinya imidacloprid sedulur. Itu juga berfungsi sebagai akarisida juga ya, untuk mengendalikan lalat buah, trip juga bisa ya. Trip itu kebun, lalat buah, dan yang biasa menyerang itu kalau dibaca namanya banci. Banci atau hewan pengisap tuh ya, atau aphids. Lah aphids itu kalau di tempat kami itu orang-orang menyebutnya walang banci ya. Sebenarnya kan aphids itu kalau di ya pertaniannya itu menggunakan bahan aktif Topdor. Mungkin Topdor bisa di ini ya dimix dengan Abasel ya, dicampur ya, bisa supaya lebih kuat gitu ya efeknya. Dan untuk ini untuk dosis dari Yosep ya, terus Carbiotop dan sekaligus dari Abaselnya berapa aja ini? Ya sekitar 15 mili. Untuk Yosep berapa sendok? Yosep 2. Yosep 2 sendok. Carbiotop 2. Carbiotop 2. Terus untuk Abaselnya 10 sampai 15 nih ya. Jadi gini sedulur, untuk dosis aplikasi insek maupun fungisida ya yang digunakan dari sahabat sedulur tani tersebut adalah Yosep atau bahan aktif Mangkosep itu sebanyak 2 sendok makan. Terus Carbiotop 2 sendok makan. Terus dikasih untuk inseknya yang buat rutinan pakai Abasel. Abasel itu bahan aktif Abamectin sebanyak 10 mili sampai 15 mili ya. Ya, betul. Dan untuk Pegasusnya Pegasus itu menggunakan berapa? Sendok 5 mili ya? 5 mili. Nah, 5 mili. Untuk Pegasusnya sedulur ya, untuk perolingan dari bahan aktif Abamectin tersebut menggunakan kira-kira 5 mili atau setengah pucuk sendok ya, pucuk sendok. Cukup irit lur ya. Untuk Pegasus itu sebagai akarisida untuk pencegahan penyebaran ini kutu kebul yang biasanya sebagai vektor ya, sebagai vektor atau perantara virus Gemini ke tanaman kita yang masih sehat, itu menggunakan Pegasus yaitu sebagai akarisida sebanyak 5 mili per 16 tangki semprot atau per 16 liter air om ya. Ini lahan ini dipasung roto istilahnya atau cuma pindah biddingan aja ini? Cuma pindah biddingan. Jadi dari gundukan sebelah ditaruh parit gitu ya, ya. Yang tadinya parit jadi gundukan biddingan gitu Ya. Ini lahan ini dilakukan aplikasi pupuk apa aja? Poska itu aja. Untuk pupuknya Poska. Nah, Untuk pupuk organiknya kita pakai nanti semacam kuhe ayam atau pupuk kandang itu. pupuk kandang. Pupuk kandang. Oh, pupuk kandang pakai kotoran ayam atau sapi atau kambing gitu. Kotoran ayam. Jadi gini lur ya, untuk lahan ini pupuk dasarnya cukup simpel. Itu hanya menggunakan kohe ayam, difermentasi atau langsung dipakai? Langsung dipakai tanpa fermentasi ya. Jadi untuk lahan ini aplikasi pupuk cukup simpel, cukup menggunakan Ponska subsidi atau Ponska merah ya. Ponska subsidi, terus ada lagi kohe ayam atau kristal. Itu langsung disebar tanpa dilakukan fermentasi lur. Tapi jika perawatan dan pemberian insek nutrisi utama untuk fungisida dalam tanah itu tepat, alhamdulillah untuk tingkat kelayuan bisa dikatakan 0,0 sekian persen. Saya sebenarnya tadi keliling itu mau mencari gejala-gejala misalkan seperti busuk batang atau layu, tapi alhamdulillah di lahan ini kok dikatakan masih aman. Ini untuk lahan atau istilahnya untuk menjaga akar agar tetap sehat dan terawat. Itu apakah ada aplikasi kocor untuk obat jamurnya? Ya, ada kegunaan pakai koksit ya. Terus ada lagi campurannya? Ya, ada cuma koksit itu aja. Untuk kocor dulur ini menggunakan kopside ya, itu berbahan aktif tembaga hidroksida. Ini yang seperti kita lakukan dengan tim sedulur tani ya, untuk mitra dan sahabat sekaligus tim sedulur tani itu melakukan sterilisasi lahan. Itu kita masih mengandalkan bahan aktif tembaga, termasuk tembaga hidroksida maupun tembaga oksida gitu. Karena kita rasa untuk bahan aktif tersebut masih cukup efektif untuk menjaga area tanaman kita ya dari serangan jamur dan sekaligus serangan bakteri. Jadi pemberian satu
macam atau satu bahan aktif itu bisa mempunyai kerja ganda. Nah, untuk kotornya, untuk yang dikotorkan di lubang tanam untuk menjaga akar supaya tetap sehat itu menggunakan dosis berapa untuk offsetnya itu? 3 sendok 1 gembor itu aja. Sembur. Terus nanti dipenuhi dengan tangki 16 liter itu ya? Ya, Oh. Jadi ini Lur ya, untuk dosis Kopside itu bahan aktif tembaga hidroksida digunakan dari sahabat Desa Tani ini sebanyak 3 sendok, nanti dikasih air 16 liter di tangki sprayer ya. Nah, langsung dikocorkan di per lubang tanam. Satu lubang tanam dikasih berapa mili kira-kira? 100 ada? ya saya Nggak ada. Sekitar 50-an ya. ya sekitar Per lubang tanam itu dikasih sekitar 50 mili campuran tembaga hidroksida tersebut ya. Jadi untuk perawatan akar cukup menggunakan satu bahan aktif sudah cukup efektif. Nah, untuk kocornya tadi Kopset itu dilakukan sudah berapa kali di lahan ini diaplikasikan Kopset itu? 3 kali. 3 kali. Umur berapa aja 20 hari sama 40 hari dan selanjutnya 90 hari. Nanti diaplikasikan seluruh ya. Ini untuk bahan aktif Kopset tersebut diaplikasikan waktu umur 40 hari. Itu lakukan pengocorannya pertama kali untuk mencegah layu ya. Layu atau mencegah dari penyebaran bakteri maupun jamur fusariumnya. Itu diaplikasikan Kopset pada waktu umur 40 hari, 60 hari, dan terakhir berapa kali? 90 hari. Ya, dari waktu 40 hari, umur 1 bulan, terus 90 hari. Sampai sekarang belum melakukan pengocoran lagi? Belum. Sangat luar biasa ini Nur ya. Jadi saat kita ini melakukan perawatan rutin untuk mendapatkan hasil maksimal, asalkan telaten, itu biaya tidak membengkak ya. Tetap bisa diminimalisir, apalagi dengan harga yang seperti sekarang ini Lur ya. Harga cabai di tempat kami bulan Agustus September ini masih kurang baik. Kemarin laku berapa Aku 25. 25. Ya, Oh, 25. Ya lumayan naik ya pada kemarin di bawah 20 ya. Alhamdulillah. Nah, kemarin sore itu di tempat kami sudah ada kenaikan Lur ya. Untuk varietas jenis cabai RM ini kan masuknya RM harus salaan. Ini di angka 25. Dan mungkin untuk kalibernya kan bawa kaliber juga kan? Kaliber 28. Alhamdulillah Lur ya, untuk bulan ini sudah ada kenaikan sedikit-sedikit. Untuk cabai RM sudah di angka 25 dan untuk kaliber bisa di angka 29 sampai 30 kemarin itu. Ya alhamdulillah bisa dapat sisa untuk melakukan perawatan ya. Ya walaupun harga sedang tidak baik-baik saja Lur ya, tapi dengan hasil maksimal tetap kalau istilah orang kita oleh turaan. Nah, bisa dapat sisa Lur ya, dapat sisa dan misalnya untung kita untuk budidaya cabai. Makanya untuk petani-petani pemula jangan takut dan jangan ragu ya untuk membudidayakan cabai. Monggo varietas apa yang panjenengan sukai dengan teknik perawatan. Terus untuk teknik perawatan sebenarnya simpel Lur. Tergantung jenengan mau ikut teknik perawatan yang seperti apa. Yang irit juga ada, yang terlalu over juga ada. Jadi monggo sesuai dengan kantong atau budget sedulur tani semua untuk melakukan perawatan seperti apa. Dan bukti yang dilakukan saya ini ya, ini dengan melakukan perawatan yang sangat sederhana sedulur. Untuk aplikasi yang diaplikasikan Insek Bumi dan Nutrisi tidak neko-neko, tapi untuk hasil buah sangat-sangat luar biasa Lur. Oke, itu dulu ya. Kiranya cukup sekian review dan sedikit spill dari kami. Semoga bermanfaat buat sedulur tani semua. Insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan, lain video dan lain pembahasan. Oke Lur, tetap semangat, jagalah kesehatan dan teruslah berkarya karena bertani adalah seni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.